Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yohanes Simatupang, NPM 16118044. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jurnal 4, 5, dan 6 yang berjudul Metode dan Data-Data. Pada jurnal 4 yaitu parameter yang memerlukan pertimbangan dalam desain DJV, hasil dari kondisi seperti keamanan, ekonomi, dan kecepatan. Ini harus mengontrol seluruh operasi dari terminal. Elemen tinggal terpenting yang berkontribusi pada penanganan yang aman dan pengangkutan zat berbahaya adalah organisasi yang benar dan manajemen yang cepat. Manajemen harus menghargai risiko dan harus memastikan kepatuhan terhadap hukum, rekomendasi internasional, dan prosedur operasi yang baik. Lebih baik lagi, harus ada tingkatan kompetensi yang memadai dari semua staf yang fungsinya dapat mempengaruhi pengangkutan, penanganan, dan penyimpanan bahan berbahaya. Penanganan penyimpanan di DCP dan pengangkutan barang berbahaya harus diatur untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Peraturan harus dibingkai agar tidak menghalangi pergerakan zat yang harus diangkut dengan aman jika ditangani dengan benar. Di sini adalah sebuah diagram alir seperti yang ditunjukkan pada gambar nomor 2. Dapat mencakup input utama seperti awal atau investasi atau ATD yang mengarah ke biaya transportasi rendah yang diinginkan atau CT. Terakhir menjadi satu-satunya keluaran. Jadi, mengadopsi simbol-simbol berikut, yaitu di mana terminal secara umum, yaitu bagian terminal, tempat penanganan barang berbahaya jika melambangkan dengan TJP dengan asuransi bahwa DET. Di sini mungkin terlihat gambar 2 yaitu DDGT sistem. Selanjutnya, dengan asumsi bahwa investasi dilakukan, hasil berikut mungkin mengharapkan. Yang pertama, peningkatan pergerakan YTD barang berbahaya di TD oleh AYT yang disebabkan oleh A. Turunkan AY dari total pergerakan terminal lain YZ. B. Tertariknya arus kargo dari luar negeri. C. Tarikan arus kargo dari pedalaman. Daya tarik arus kargo B dan C dapat dianggap sebagai variabel input Y2 dan Y3. Dari sistem TD, input ini juga dapat dianggap sebagai variabel dipengaruhi oleh tindakan yang dilakukan pada sistem dengan mengacu pada barang berbahaya, transportasi, dan sumber ke konsumsi. 2. Pengurangan biaya transportasi atau CTD. Load barang berbahaya unit biaya dalam TD oleh AKT. Ketiga, perubahan biaya angkut CJ dari unit load di terminal lain dianggap sebagai sistem I yang dipengaruhi oleh pengoperasian TI oleh AC1 10 seperti yang terjadi. Keempat, perubahan waktu tunggu dan penanganan di TD dan disesuai dengan makna yang diberikan sebelumnya. Di sini pada jurnal 5 yaitu sebuah metode untuk menentukan dan klarifikasi khususnya persimpangan kargo dan penumpang berbahaya rute kapal berdasarkan simulasi model kerja dalam waktu yang dipercepat, memungkinkan analisis sejumlah besar skenario dan memberikan hasil statistik yang stabil. Untuk menentukan terlebih dahulu zona kritis untuk navigasi di wilayah studi. Laut Baltik, data ice kepadatan lalu lintas kapal tertinggi dalam 2 bulan musim panas, Juni dan Juli, dari 2011 digunakan. Analisis data dari sistem ini juga memungkinkan untuk menentukan parameter pengiriman rute. Setelah mengumpulkan dan menerapkan semua yang diperlukan data statistik, percobaan simulasi untuk mengidentifikasi jumlah insiden dan kecelakaan. Detail yang untuk memungkinkan klasifikasi persimpangan ditunjukkan pada tabel 1 dan hasil simulasi ditampilkan tempat dengan jumlah pertemuan sebanyak antara kapal penumpang dan kapal tanker pada kimia gambar 3. Oke, di sini sebelumnya pada
Yang pertama ini ada tabel 1 encounters between, yaitu pada jurnal 5 itu seperti slide sebelumnya. Terus di sampingnya ini terlihat jelas gambar 3 posisi dari simulasi antara pelabuhan dan kapal tanker. Selanjutnya pada jurnal 6, seperti yang kita ketahui, angkutan peti kemas merupakan moda yang paling penting dan aktif pelayaran dunia saat ini. Throughput kontainer di pelabuhan global meliputi 615 juta TEU pada tahun 2012. Sedangkan throughput peti kemas dalam bahasa Cina pelabuhan mencapai angka 140 juta TEU pada tahun yang sama. Dengan perkembangan pelayaran dunia, jika peti kemas yang membawa barang berbahaya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Mengalami contoh pelabuhan T Cina, jumlah kapal yang membawa berbahaya peti kemas barang di pelabuhan T adalah 9803,9917,11,053 pada tahun 2010, 2011, 2012. Masing-masing dari jumlah peti kemas yang membawa barang berbahaya di pelabuhan T adalah 145.273, 186.136, 204.124 TEU pada tahun 2010, 2011, 2012. Masing-masing angka-angkanya ditunjukkan pada gambar 1.3. Oke, di sini pada gambar 1.3 sudah terlihat angka tertinggi itu dicapai pada 11.053, yang kedua itu 9.917, yang paling terakhir itu 9.800. Oke, cukup sekian hasil presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.